Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang, mungkin ya, pagi menjelang siang. Oke, untuk pertemuan kita yang ke-10, pembahasan kita masih tentang matriks ya, judul tentang matriks. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang melakukan operasi penjumlahan pada matriks dengan operasi pengurangan pada matriks. Jadi untuk matriks itu sendiri ada operasinya itu ada 3, yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, untuk hari ini akan kita pelajari itu adalah tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, sebelumnya saya kembali mengingatkan pengertian matriks. Nah, matriks itu adalah himpunan bilangan ya, di mana bilangan-bilangan atau variabel yang disusun dalam bentuk baris dan kolom yang berbentuk persegi panjang yang ditempatkan antara dua tanda kurung, bisa kurung biasa atau kurung siku. Jadi penulisan matriks itu bisa dengan kurung biasa atau kurung siku. Jadi intinya komponen dalam matriks itu adalah adanya baris dengan kolom. Jadi harus bedakan yang mana yang baris dan kolom. Baris itu, nah seperti ini contohnya. Nah, ini pelambangan matriks. Matriks itu ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Bisa dengan huruf A, B, dan C atau seterusnya gitu ya. Nah, ini kita bacanya dengan matriks A, matriks B, atau matriks C. Nah, tergantung dari soalnya nanti. Nah, misalkan ini adalah matriks A. Nah, ini komponen. Nah, sedangkan penulisan komponennya atau elemen itu dengan huruf kecil. Nah, ini artinya A11, berarti dia berada pada baris pertama, kolom pertama. Nah, ingat baris ini yang mendatar. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan seterusnya. Nah, sedangkan ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, dan seterusnya. Jadi ini baris, dan ini kolom. Nah, seperti itu. Nah, terus ada yang namanya ordo. Ordo itu adalah perkalian baris dikali kolom. Jadi misalkan ini adalah I itu adalah banyaknya baris, sedangkan J itu adalah banyaknya kolom. Jadi I kali J itu adalah ordonya. Nah, A ini adalah notasi ya, notasi matriks atau elemen matriks ya. Terus I itu tadi banyaknya baris, sedangkan J itu ada banyaknya kolom. Jadi ini harus diperhatikan. Nah, selanjutnya kita masuk pada, nah ini dia. Contoh soal. Nah, ini mengingatkan. Contoh soal yang pertama, matriksnya adalah matriks A 3 dikali 3, ini ordonya karena terdiri 3 baris dan 3 kolom. Berarti artinya ordonya 3 dikali 3. Nah, ordo matriksnya tadi 3 dikali 3. Nah, terus 1. Nah, 1 ini terletak pada baris pertama, kolom pertama. Nah, artinya 1 adalah elemen baris pertama dan kolom pertama. Sedangkan 5 ini berada pada baris kedua, kolom pertama. Nah, baris kedua, kolom pertama. 3, nah 3 ini, kalau 3 berarti baris pertama, kolom ketiga. Nah, itu dia. Kalau ditanya 7 berarti berada pada baris kedua, kolom kedua. Kalau min 2 berarti baris ketiga, kolom ketiga. Kalau min 6 berarti baris kedua, kolom ketiga. Nah, seperti itu ya. Jadi angka-angka yang dalamnya ada namanya elemen. Nah, sekarang kita masuk pada operasi aljabar matriks. Yang pertama adalah operasi penjumlahan. Nah, operasi penjumlahan itu hanya dapat dilakukan apabila matriksnya mempunyai ordo yang sama. Ingat, ordo itu adalah ukuran matriks, jadi jumlah baris dan kolomnya harus sama. Nah, misalnya di sini adalah matriks A, ordonya adalah 2 baris, 2 kolom, 2 kali 2. Sedangkan B juga sama, 2 baris, 2 kolom. Nah, berarti matriks A dengan B bisa kita jumlahkan. Nah, untuk menjumlahkannya adalah elemen yang terletak. Di sini A11 harus ditambahkan dengan B1. A1 itu artinya dia pada baris pertama, kolom pertama. Maka yang dijumlahkan juga matriks B, baris pertama, kolom pertama. Jadi menjumlahkan A1 dengan B1. Sedangkan ini A2 dengan
B2. Jadi A3 dengan B3, A4 dengan B4. Jadi elemen yang seletak yang dijumlahkan. Nah, contohnya di sini. Matriks A adalah 3, 5, 7 dan 2. Sedangkan B 11, min 3, min 7 dan 9. Nah, kita jumlahkan. Kita tulis ulang matriksnya. 3, 5, 7, 2 ditambah 11 min 3 min 7 9. Nah, ini kita tulis ulang. Nah, baru kita jumlahkan. Berarti 3 ditambah 11 14 plus 5 ditambah min 3 dapatnya 2, terus 7 ditambah min 7 dapatnya 0, terus 2 ditambah 9 dapatnya 11. Jadi ini hasilnya. Nah, yang kedua, operasi pengurangan. Pengurangan matriks itu juga syaratnya sama, harus memiliki ordo yang sama. Nah, untuk matriks A ini adalah barisnya 2 baris 2 kolom. Ini juga matriks B 2 baris 2 kolom. Jadi A bisa kita kurangkan dengan B. Syaratnya sama seperti penjumlahan, berarti elemen yang seletak yang dijumlahkan. Jadi A1 dikurang B1, A2 dikurang B2, A3 dikurang B3, A4 dikurang B4. Nah, contohnya matriks A min 4 0 3 dengan 6, matriks B 6 4 2 dan 4. Nah, ini kita kurangkan, berarti yang ini kita tulis ulang matriks A-nya, B-nya juga sama, kita tulis ulang. Nah, yang kita kurangkan adalah min 4 dikurang dengan 6, 0 dikurang dengan 4, terus 3 dikurang 2, terus 6 dikurang 4. Nah, ini kita kurangkan. Ini min 4 min 6, artinya utang 4 utang 6, berarti min 10. 0 dikurang 4 berarti jadi min 4, 3 kurang 21 dan 6 dikurang 4 sama dengan 2. Terakhir, contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga adalah tentukan matriks A dari persamaan matriks berikut. Nah, yang di sini A-nya matriks A-nya tidak tahu, sedangkan ini diketahui matriks 4 6 1 min 4, sedangkan hasilnya tahu 2 4 3 1. Berapakah matriks A? Nah, ini ibaratkan artinya hasil matriksnya kita kurangkan dengan matriks yang di sini. Nah, berarti 2 4 dituliskan dikurang dengan 4 6 1 min 4. Nah, seperti biasa pengurangannya 2 dikurang 4, terus 4 dikurang 6, terus 3 dikurang 1, 1 dikurang min 4. Nah, ingat, ini 2 dikurang 4 dapat min 2, 4 dikurang 6 min 2, 3 dikurang 1 dapatnya 2. Nah, ini min ketemu min berarti jadinya plus, jadi 1 ditambah 4 dapatnya 5. Nah, untuk sifat penjumlahan dan pengurangan itu adalah matriks yang punya ordo yang sama, maka berlaku sifat yang pertama A ditambah B itu akan sama dengan B tambah A. Ini namanya sifat komutatif. Terus yang kedua, A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B ditambah C. Nah, jadi yang dalam kurungnya ditambahkan dulu, baru ditambahkan dengan yang di luar kurung. Nah, ternyata hasilnya sama. Ini namanya sifat asosiatif. Nah, sedangkan yang selanjutnya A dikurang B ini tidak sama dengan B dikurang A, artinya dia anti komutatif atau bukan sifat, tidak berlaku sifat komutatif. Baik, untuk hari ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.